Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, tetap bisa menjalankan aktivitas dan tugas-tugas kalian sehari-hari dengan baik. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan secara singkat tentang pengantar mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok pada semester ini, semester Gasal 2020-2021. Dalam semester ini kita akan bersama-sama belajar dengan saya, yaitu tentu saja sudah kenal ya, mungkin sebagian sudah pernah mengambil mata kuliah saya di semester 1 atau semester 2. Nanti untuk selanjutnya kita bisa berkomunikasi lebih lanjut baik melalui WA group, Line atau yang lain ya. Untuk bahan-bahan atau yang informasi kalau mau berkirim email bisa dilakukan di anila.umbriana@walisongo.ac.id. Pada sesi kali ini kita akan sekilas membahas tentang perkenalan, penyamaan persepsi ya, kontrak perkuliahan dan gambaran umum perkuliahan kita. Dengan kondisi yang seperti ini, meskipun kita belajar melalui daring ya, saya yakin kita masih bisa belajar bersama dengan baik ya. Karena justru dengan keadaan seperti ini membuat kita belajar banyak hal. Mungkin di antara kita ya, ada yang selama ini agak gaptek gitu ya, mau tak mau kita mulai harus belajar untuk menyesuaikan diri dengan situasi ini ya. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dan belajar banyak hal ya dengan kondisi yang seperti ini. Untuk itu tetap optimis untuk bisa meraih apa yang kalian cita-citakan, yang kalian impikan ya. Jangan mudah untuk berkeluh kesah ya. Belum mulai perkuliahan sudah pusing, sudah galau gitu. Optimis bahwa semester ini kita bisa melalui perkuliahan kondisi ini dengan baik, bisa bermanfaat, ilmu yang kita pelajari bisa berkah dan manfaat gitu ya. Jadi selalu ada jalan bagi orang yang mau berusaha dan terus berusaha. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama tentang pembelajaran online ini. Yang pertama, untuk perkuliahan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ada gitu ya. Kemudian penggunaan metode dan media disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nanti kita sepakati tadi sudah di pertemuan pertama. Kemudian mahasiswa melakukan presensi di e-learning sesuai dengan jadwal. Kemudian mahasiswa berpartisipasi aktif selama pembelajaran berlangsung. Kemudian hal-hal yang lain sudah nanti kita bahas pada pertemuan pertama secara virtual, sehingga tadi sudah diperoleh kesepakatan-kesepakatan tentang perkuliahan yang akan kita lakukan selama 1 semester ya. Media yang akan kita gunakan, kita kombinasikan ya beberapa hal, nanti melihat sekali lagi melihat pada kondisi teman-teman semua yang ada di tempatnya masing-masing ya. Melalui WA group, e-learning, Line atau YouTube, nanti bahan-bahan materi disampaikan melalui sana. Kemudian dalam beberapa pertemuan yang memungkinkan kita untuk membutuhkan meeting online, bisa kita lakukan melalui Google Meet, Zoom, Jitsi atau yang lain ya. Kemudian ada juga yang perlu kita perhatikan yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang disampaikan nanti sesuai dengan topik-topik yang ada di dalam RPS. Metode dan medianya tadi mempertimbangkan pada kondisi mahasiswa dan dosen. Kemudian saya harapkan kita semua nanti bisa mengikuti perkuliahan dan pembelajaran ini dengan baik dan serius ya. Dan saya berharap juga tidak ada yang kemudian sama-sama merasa nyaman, tidak ada yang merasa dirugikan ya. Barangkali teman-teman ada beberapa teman yang kemudian berada di daerah yang sinyalnya agak susah ya, nanti kita pertimbangkan penggunaan metode dalam proses pembelajaran ya. Tapi tentu saja bagi teman-teman yang tidak mengalami kendala itu, mohon jangan dijadikan sebagai alasan ya, kalau misalnya sinyal susah kemudian gak ada jaringan dan sebagainya, dijadikan sebagai alasan untuk kemudian tidak bisa mengerjakan tugas, mengirim tugas setelah dan sebagainya ya. Mohon kita belajar untuk aware ya, dan jujur dengan diri kita sendiri. Kalau memang teman-teman tidak terkendala dengan itu,
ya harus konsekuen ya. Tapi memang kalau teman-teman yang mengalami kendala dengan jaringan, ya nanti kita coba dicarikan solusinya. Baik, kemudian akan saya sampaikan secara sekilas tentang RPS bimbingan dan konseling kelompok ya. Jadi mata kuliah ini mata kuliah paket semester 3 yang tentu saja dilakukan atau prasyaratnya adalah mahasiswa sudah mengambil mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling di semester 1 dan mata kuliah teori dan pendekatan BK di semester 2. Ya, semoga semuanya sudah mengambil mata kuliah itu. Mata kuliah ini terbagi menjadi dua bagian besar ya. Bagian yang pertama adalah bicara tentang bimbingan kelompok. Pada bagian kedua kemudian bicara tentang konseling kelompok ya. Jadi pada bagian pertama nanti kita akan membahas tentang apa itu bimbingan kelompok, konsep dasarnya, ya, pengertian faktor dinamika kelompok sampai dengan tahapan-tahapan dan kemudian akhiri dengan proses simulasi. Kemudian yang bagian kedua kita akan bicara tentang konseling kelompok sama juga bicara tentang konsep dasarnya, prosedur, strategi ya, dan tahap-tahap serta pendekatan yang digunakan dalam konseling kelompok itu. Ya, silakan nanti bisa dipelajari lebih lanjut pada RPS yang sudah saya kirimkan. Untuk referensinya dipersilahkan teman-teman untuk menggunakan referensi apapun ya dari berbagai literatur baik dari dalam maupun luar negeri yang berkenaan dengan bimbingan dan konseling kelompok. Bisa juga artikel jurnal atau sumber-sumber belajar yang lain ya, tidak ada pembatasan. Baik teman-teman, itu saya rasa terkait dengan gambaran sekilas RPS. Nanti lebih lanjut akan kita diskusikan atau ditanyakan di e-learning atau melalui WA ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan secara sekilas. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk melakukan aktivitas dan perkuliahan kita satu semester ini. Kita awali bersama dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga semuanya lancar, bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.